Rabbana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un utawi iki iku cabang suci. Far'un utawi iki iku cabang suci. Afta aweh fatwa. Jam'un sapa sekelompok ulama. Jam'un sapa sekelompok ulama. Mutaakhiruna kang akhir-akhir kabeh. Oleh fatwa ngene, bi husuli sawabi Arafata, kelawan hasile ganjarane Arafah. Ini huruf jerba itu berarti muta'alaq kepada lafaz afta. Fatwa bi dengan wamalan barang ba'dahu kang tetep ing dalem sause Arafah. Biwuku'i shaumi fardin, kelawan tumibane poso fardu. Fiha ing dalem Arafah. Khilafan kelawan nulayani. Lil majmu'i maring kitab majmu'. Maring kitab majmu'. Wataba'alan anuthu ing majmu'. Al-Isnawi sinten Imam Isnawi. Faqala mongko dawuh sinten Imam Nawawi. Innawa lamun niat sapa wong huma ing poso sunnah lan poso fardu, lam yahsul mongko ora hasil. Lam yahsul mongko ora hasil lahu kedue wong syai'un apa suwiji-wiji. Kenapa? Oh, pintar berarti. Min huma sangking poso sunnah lan poso fardu. Kala dawuh syekhuna sop sinten guru ingsun. Kasyaihihi koyok gurune syaikhina. Walladhi utawi pendapat yutajahukan den unjuaken
yutajau kang den unjuaken annal qasda apa sak temene tujuan iku wujudu saumin iku anane poso fiha ing dalem Arafah wa ma ba'dahu faya mongko iku utawi Arafah wa ma ba'dahu katahiyati iku koyok tahiyat masjid. Fa inna wa mongko lamun niat sapa wong at-tatawwa ing gawe kesunatan aidon kelawan maneh hasola mongko hasil apa sunnah lan fardu. Wa illa lan lamun ora innawa sakata mongko gugur anhu saking wong at-talabu apa den supri. At-talabu apa den supri. Ngerti di supri diperintah. Far'un utawi iki iku cabang suwiji. Afdhalu syuhuri utawi luweh utamane pira-pira bulan. Lisaumi kedue poso ba'da Ramadhana ing dalem sause ulan Ramadan. Iku al ashhurul hurum. Iku pira-pira bulan kang mulya. Wa afdaluha utawi luweh utamane ashhurul hurum al muharramu iku bulan Muharram. Summa Rajaba mongko kali-kali bulan Rajab. Summal hijjah summal hijjati atau hijjatu mongko kali-kali bulan Dzulhijjah. Summal qa'dah mongko kali-kali bulan Dzulqa'dah. Summa syahru Ramadan summa syahru Sya'ban mongko kali-kali bulan Sya'ban. Wa shaumu tis'i Dzulhijjati utawi poso tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti Arafah. Ya. Wa shaumu tis'i Dzulhijjati utawi poso tanggal 9 Dzulhijjah. Afdalu iku luwih utama min saumi asril muharrami tinimbang poso 10 dina bulan Muharram. Alladzina kang yundabu kang alladzina apa alladzi? Alladzina. Apa alladzi itu? Alladzina kang yundabu kang den sunataken saumuhuma alladzaini. Min saumi asril muharrami tinimbang poso 10 dina bulan Muharram alladzaini kang yundabu kang den sunataken saumuhuma apa mosoni alladzaini. Faidatun utawi iki iku faedah suwiji. Man utahi sapane wong talabasa iku lamun nglakoni sapa man bisaumi tatawuin kelawan poso sunnah au sholatihi utawa salat sunnah falahu mongko iku tetep kedue man qad uhuma utawi mutus saumi tatawuin au sholatihi lanusukun ora nusuk lanusuku tatawuin ora ibadah tatawuh ibadah haji. Waman talabasa waman utai sapane wong talabasa iku lamun nglakoni sapa man bi qadhain kelawan qadha wajibin kang wajib.
Tapi qadha'i wajibin kelawan qadha' wajib. Haruma mongko haram qad'uhu apa mutus qadha'i wajibin. Walau musian hale senajan iku luas. Walau muwassaan hale senajan iku den luasaken. Wayah rumulan haram ala zaujati ing atase istri antasuma apa yen to poso sapa zaujah tatawuan ing sunat au qadaan utawa qada muwassaan kang den luasaken. Wa zaujuha hale utawi suamine zaujah hadirun iku hadir ana ing omah illa biidnihi kejaba kelawan idine zauj au ulima utawa den weruhi ridhohu apa ridhone zauj. Baca dulu, Man. Mana fungsi itu? Tidur. Baca dulu, Man. Bismillahirrahmanirrahim. Farqan utai. Alim, tidur bicara. Far'un afta jam'un mutaakhirun bi husuli sawabi arafah wa ma ba'dahu bi wuqu'i shaumi fardin fiha. Sekelompok ulama mutaakhir mereka berfatwa bahwa dapatnya pahala puasa Arafah dan setelahnya. Apa setelahnya ini? Setelahnya berarti adalah Muharram dan lain sebagainya. Setelahnya Arafah yang kemarin dulu, puasa Senin, Kamis, Syawal dan lain sebagainya itu. Jadi sekelompok ulama mutaakhir mereka berfatwa dapatnya pahala puasa Arafah dan selain puasa Arafah biwuqu'i shaumi fardin fihi dengan terjadinya puasa fardu di dalamnya. Maksudnya kayak apa? Maksudnya kayak begini. Misalkan kamu punya kewajiban mengqadha puasa Ramadan. Punya kewajiban mengqadha puasa Ramadan. Paham ya? Lah kamu ngodoi pas pada tanggal 9 Arafah. Kamu ngodoi pas tanggal 9 Arafah. Atau kamu ngodoi pada puasa pas hari Senin. Atau kamu ngodoi pas tanggal 10 Muharram. Maka ketika kamu mengqadai puasa Ramadan pada tanggal 9 Arafah, maka kamu dapat dua pahala. Pahalanya Arafah dan pahalanya puasa qadha. Paham ya? Nah, itu. Jadi dapat dua pahala. Paham ya? Jadi kalau kamu punya puasa qadha, kemudian kamu lakukan pas pada tanggal-tanggal yang disunnahkan untuk kita puasa, maka kita dapat pahala dua. Pahalanya puasa qadha dan pahalanya puasa sunnah yang memang disunnahkan pada hari itu. Jadi seumpama kita mengqadha'i Ramadan tanggal 9 Arafah, berarti dapat dua. Dapat pahala puasa qadha Ramadan dan dapat pahala puasa sunnah Arafah. Kita qadha Ramadan pas pada hari Senin. Hari Senin. Maka kita dapat dua pahala. Pahala qadha Ramadan dan pahala puasa sunnah yang disunahkan pada hari Senin. Paham ya? Ini menurut sekelompok ulama mutaakhirun. Berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Majmu'. Kitab Majmu' berarti karangannya Imam Nawawi. Nah, kitab Majmu' karangan Imam Nawawi atau pendapatnya Imam Nawawi ini diikuti oleh Imam Isnawi. Apa yang dikatakan di dalam kitab Majmu'? Inna wa huma lam yahsul lahu syai'un minhuma.
Kalau menurut Imam Nawawi dan yang diikuti oleh Imam Isnawi, kalau ada orang punya kewajiban mengqodoi puasa Ramadan dilakukan pada tanggal 9 Arafah, paham? Atau yang lainnya. Misalkan apa itu, kita misalkan punya qodok Ramadan. Kita kerjakan di tanggal 9 Arafah. Kok niatnya dua pas tanggal 9 Arafah, ya Allah, saya besok niat mengqodoi Ramadan dan puasa Arafah. Kan? Niatnya dua. Saya besok niat mengqodoi Ramadan dan puasa Arafah. Maka di dalam kitab Majmu' la yahsul minhu syai'un. Maka orang tadi tidak dapat pahala sama sekali. Puasa wajibnya ya enggak dapat, puasa sunnahnya ya enggak dapat. Kenapa? Karena antara fardu dan sunnah tidak boleh dicampur jadi satu. Kayak kamu misalkan sholat sunnah qobliyah duhur dan sholat duhur dijadikan satu. Usolli fardhu duhri wa sunnah qobla duhri arba rakaat, Allahu akbar. Maka tidak sah. Tidak sah. Paham ya? Sehingga malah amburadul, enggak dapat pahala. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' dan diikuti oleh Imam Al-Isnawi. Paham ya? Imam Al-Isnawi bahwa kalau ada orang mengqodoi puasa Ramadan pas bertepatan dengan tanggal 9, niatnya dua. Saya niat puasa mengqodoi Ramadan dan puasa sunnah Arafah, maka tambah tidak dapat pahala satupun, baik dari puasa Arafah maupun puasa qodok Ramadan. Paham? Ini menurut pendapat yang ada di dalam kitab Majmu', yaitu Imam Nawawi. Qala Syekhuna Imam Ibnu Hajar, ka syaikhihi, gurune Imam Ibnu Hajar, walladhi yutajah annal qasda wujudu shaumin fiha. Wujudu shaumin fiha. Nek menurut Imam Ibnu Hajar dan gurunya Imam Ibnu Hajar, Imam Zakaria Al-Ansori, beliau mengatakan demikian. Tidak dapat pahala keduanya. Jadi tidak dapat pahala keduanya, paham? Tidak dapat pahala keduanya itu kalau memang keduanya itu dimaksud. Berarti memang betul-betul niatnya, tujuannya ingin puasa mengqodoi Ramadan dan puasa sunnah pada tanggal Arafah. Maka tidak dapat tidak dapat pahala. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah puasa fardu saja, mengqodoi fardu saja, maka ya tetap dapat pahala. Itu berarti persis dengan pendapatnya Jam'un Mutaakhir. Dan memang begitu. Memang begitu ya. Kayak tahiyatul masjid. Kayak sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kamu sholat fardu, sebelum sholat tahiyatul masjid, maka sholat tahiyatul masjidnya masuk di dalam sholat fardu tadi. Masuk dalam sholat fardu. Itu kayak tahiyatul masjid. Fa inna wa tatau aidon hasola. Fa inna wa tatau aidon hasola wa illa saqata anhu at-thalab. Kalau kita niat at-tatawu wal fardu sawabama fa inna tatau kama annahu wal fardu. Ini beda meneh. Kalau kita puasa, ini beda pendapatnya sama yang ada di dalam Majmu'. Kalau dalam Majmu' nek niate loro tambah gak oleh. Nah ini seperti halnya kita niat puasa qodok dan puasa Arafah. Memang kita niat betul-betul niat ingin menjalankan puasa qodok dan puasa sunnah, maka dapat hasola, dapat pahala keduanya. Wa illa jika tidak niat sakoto anhu at-thalab, walaupun kita nggak niat, kita tetap mendapatkan pahala puasa sunnah. Misalkan
pas kita puasa qadha tanggal Arafah, niatnya satu saja. Niatnya apa? Puasa qadha gitu saja. Maka puasa sunnahnya sudah ikut, ikut. Soalnya apa? Indirajul asghar fil akbar. Ini kaidahnya. Masuknya sesuatu yang kecil di dalam sesuatu yang besar. Ayo, Pak. Sing kecil itu bisa masuk yang besar. Lah nek besar nggak bisa masuk yang kecil. Contohnya koyok wudu sama mandi besar. Misalkan ubed. Kamu malam tidur, ngipi, ketemu Ayu Ting Ting, keluar sperma. Berarti kan kamu junub ya? Berarti junub. Kalau junub berarti wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Lah ketika sebelum mandi besar ubed juga tidak punya wudu. Kalau nggak punya wudu berarti hadas kecil, ya kan? Hadas kecil. Ubed malamnya mimpi basah, kemudian pas mau sholat subuh, otomatis kan harus mandi besar. Cukup mandi besar saja. Jadi Ubed saya niat mandi besar, rata semuanya. Wudunya sudah masuk dalam mandi besar. Artinya setelah mandi rata, tidak sah wudu kembali, sholat sah. Paham ya? Tidak sah wudu. Paham? Itu jika ketika mandi besar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, pas mandi besar digosok-gosok begini, berarti batal. Wudunya berarti batal. Itu. Jadi apa itu wudu? Itu hadas kecil. Mandi besar itu hadas besar. Lah, kalau ada orang kok mandi besar, setelah mandi besar dia nggak sah wudu langsung sholat, sah sholatnya. Kenapa? Karena indirajul asghar fil akbar. Karena yang kecil itu bisa masuk yang besar. Bagaimana ini? Kalau kamu punya puasa qadha pas pada tanggal Arafah, langsung saja niati, ya Allah, saya niat puasa qadha. Arafahnya nggak sah diniati, maka puasa pahala Arafah dapat. Soalnya puasa Arafah itu sunnah, qadha itu wajib. Sunnah bisa masuk ke dalam wajib. Yang kecil bisa masuk pada yang besar. Gede ora iso masuk ning cilik ora iso. Nek cilik bisa masuk yang besar. Paham ya? Makanya Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Soalnya apa? Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Allah maha besar. Makanya nggak bertempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Allah nggak bertempat. Allah tidak bertempat. Jangan apa itu. Kalau kamu mendengarkan di YouTube biasanya orang-orang Wahabi mengatakan Allah alal arsyistawa. Bahaya ya. Allah berada di atas istiwa, di atas arsy. Katanya Al-Quran kan begitu. Katanya orang Wahabi Allah berada di atas. Soalnya Allah mengatakan Allah alal arsyistawa. Berarti orang Wahabi mengatakan Allah itu bertempat di arsy. Padahal ayat lain itu juga ada yang mengatakan apa itu wa huwa ma'akum. Allah itu selalu bersamamu. Allah selalu bersamamu. Paham ya? Di dalam Al-Qur'an ada wa huwa ma'akum. Allah bersama kalian. Nah, kalau orang Wahabi tidak boleh mentakwil Allah alal arsyistawa, nggak boleh takwil. Ya harus diartikan pada hakikatnya. Berarti Allah bersemayam di arsy. Nah, bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian? Nah, itu harus ditakwil. Lah kalau ini ditakwil mestinya yang tadi kan juga boleh ditakwil. Nah, itu maksudnya itu apa itu wallahu wong ma'akum berarti Allah rahmatnya selalu bersama kalian. Itu kesalahan orang-orang Wahabi. Makanya harus hati-hati kalau melihat YouTube. Wahabinya banyak. Banyak. Apalagi pas jelaskan tauhid. Nanti bisa salah paham. Sobat ngrungokno Allah berada di atas arsy. Tapi Allah berada di atas arsy, tambah salah kabeh. Allah tidak bertempat. Kenapa? Karena Allah Akbar. Allah Maha Besar. Yes. Far'un afdalu syuhur li shaum ba'da Ramadan al-asyhurul hurum. Sebaik-baik
bulan yang kita gunakan untuk puasa setelah bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa? Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Lah sing paling baik bulan setelah puasa Ramadan yang kita gunakan untuk puasa itu bulan Muharram. Bulan apa itu? Ashurul Hurum. Lah sebaik-baik dari Ashurul Hurum itu adalah bulan Muharram. Jadi bulan yang kita gunakan untuk puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Makanya sunnah tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Itu hukumnya sunnah. Muharram itu kapan, Bet? Setelah Dzulhijjah. Itu bulan Muharram. Nah, setelah bulan Muharram baru bulan Rajab. Rajab itu berarti sebelum apa, Bet? Sebelum Sya'ban. Summa Dzulhijjah, kemudian bulan Dzulhijjah. Kemudian Dzulqa'dah, sekarang ini bulan Dzulqa'dah. Baru bulan Sya'ban. Itu urut-urutannya bulan yang mana paling baik digunakan untuk menjalankan puasa sunnah. Pertama bulan Muharram. Setelah Muharram bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, baru bulan Sya'ban. Paham ya? Wa shaumu tis'idil hijjah afdal min shaumi ashril Muharram alladzaini yundabu shaumuhuma. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, berarti puasa Arafah, itu lebih utama dibandingkan puasa 10 hari pada bulan Muharram yang disunnahkan untuk kita puasa. Apa? Alladaini. Nah, alladaini itu apa? Itu ini Dzulhijjah sama Ashrul Muharram. Jadi puasa tanggal 9 Arafah itu lebih utama dibandingkan puasa 10 hari pada bulan Dzulhijjah dan pada bulan Muharram. Jadi bulan Dzulhijjah sunahnya mulai tanggal 1 sunah sampai tanggal 9. Tanggal 9. Nah, tanggal 9 Arafah itu lebih utama dibandingkan puasa sunnah tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 dan tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Yang paling utama yaitu puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Faidatun man talabbasa bi shaumi tatawwu'in aw sholatihi falahu qat'uhuma la nusuku tatawwu'in wa man talabbasa bi qada'i wajibin haruma qat'uhu walau muwassat. Kalau ada orang sudah melakukan puasa sunnah, misalkan Ubed puasa Senin kan sunnah. Niat begini niat, ya Allah saya niat puasa sunnah Senin besok wae Allah. Mantep ngono. Mari mangan bengi-bengi jam 3 langsung Ubed niat, ya Allah saya besok mau puasa sunnah hari Senin. Pas jam 09.00 wetenge lapar, tak batalkan wae ya Allah, boleh. Kalau puasa sunnah setelah kita lakukan boleh batalkan. Paham ya? Atau sholatihi berarti apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Misalkan kamu apa itu sholat duha. Allahu Akbar. Pas sholat duha dapat apa itu separuh, tak batalkan wa Allah, boleh. Boleh. Nah itu apa? Kalau sunnah, hal yang sunnah boleh dibatalkan. Nek wajib nggak boleh dibatalkan. Atau sunnah nusuk nggak boleh dibatalkan. Contoh, kamu apa umroh, nusuk umroh ya, wis ping bolak-balik. Nek umroh sing pertama, haji sing pertama hukumnya wajib.
Kemudian umroh sing kedua hukumnya sunnah. Berarti nusuknya ya sunnah. Wis kamu wis nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat umroh tak batalkan ya Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Paham ya? Walaupun ini adalah sunnah. Itu ada perbedaan. Tapi kalau nusuk umroh sunnah atau haji tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan, harus dilanjut. Tapi untuk selain ibadah haji atau umroh, maka boleh dibatalkan. Itu kalau yang sunnah. Puasa sunnah boleh batalkan. Sholat sunnah boleh dibatalkan. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Kamu pas malam-malam niat puasa Ramadan, ya Allah saya niat puasa Ramadan, atau ya Allah saya niat qadha Ramadan. Qadha Ramadan. Paham ya? Pas jam 12 wis tak batal wae enggak jadi, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena qadha Ramadan hukumnya wajib, tidak boleh dibatalkan ketika sudah kamu melaksanakan. Salat wajib sama. Kamu salat zuhur Allahu Akbar, singkuk wae Allah, tidak jadi sekarang, tidak boleh, haram hukumnya dibatalkan. Kalau sholat sunnah boleh. Allahu Akbar, sahib diceluk ibu sahib dalam batal, tidak apa-apa, dibatalkan tidak masalah. Paham ya? Itu kalau sholat sunnah tak batalkan oleh Allah, ibu memanggil. Nek sholat wajib tidak boleh, sholat zuhur Allahu Akbar, sholat zuhur sahib dalam tidak boleh, haram hukumnya. Paham ya? Itu kalau sholat wajib. Makanya ulama ada perbedaan. Nek sholat sunnah ketika dipanggil ibunya dibatalkan. Kalau sholat wajib walaupun dipanggil siapapun nggak boleh dibatalkan. Makanya ada ceritanya Juret itu. Ibunya nyeluk-nyeluk Juret pas waktu sholat. Ini betul, ini hadisnya ada di dalam Riyadhus Shalihin. Juret pas waktu sholat diceluk karo ibunya. Juret tetap sholat. Dalam hatinya ibu memanggil, ini sedang menghadap kepada Allah. Wali Juret itu terkenal wali Juret. Juret meneng wae Juret, tidak membatalkan sholatnya sampai ibunya marah. Ibunya Juret, ya Allah, jangan matikan Juret sebelum mendapatkan fitnah. Betul, Juret difitnah oleh seorang pelacur sama tukang angon kambing. Nok pelacur jalan-jalan dia mari ning kota ora oleh job. Jalan-jalan ning gone alas, ning gone hutan. Ana wong angon wedhus. Mari ngono, daripada ning gone kota ora oleh job, lumayan iki ana wong angon wedhus. Ngerti penggembala kambing ben? Dijak main. Nah, main. Mari ngono dadi apa? Dadi hamil, hamil. Kemudian pelacur tadi ngomong, ini adalah hasil dari Juret. Hasil dari wali Juret. Maka semuanya masyarakat membakar, merobohkan tempat ibadahnya Juret. Jadi musolanya Juret dirobohkan. Kenapa? Ini jari ini ulama, jari wali, langsung diobong tempatnya, dirobohkan. Lalu Juret diusir sama masyarakatnya. Padahal Juret nggak tahu siapa yang menghami tadi. Pas waktu lahir bayinya Juret dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pas bayi lahir ditusuk sama Juret bayinya ini, dipencet Juret potongnya. Bayi ini baru dia ngomong, saya adalah anaknya tukang angon kambing, bukan anaknya Juret. Maka semuanya masyarakat langsung minta maaf kepada Juret. Yaitu salah satu bayi yang bisa bicara. Bayi yang dilahirkan dari seorang pelacur, yang mana pelacur ini menfitnah Juret. Nah itu kalau dipanggil ibunya, nek sholat sunnah boleh dibatalkan, nek wajib nggak boleh dibatalkan. Itu ada kisahnya. Itu Imam Juret. Ono kan film ini TV video Juret. Ono. Tidak pernah lihat. Iku nek sholat wajib. Haruma qat'uhu walau muwassa'an. Walaupun toh
kodoknya itu muasaan, maka haram dibatalkan. Wa yahrumu ala zauja antasum tatawuan au qadaan muasaan wa yaujuha hadirun illa bi'idnihi au ulima ridho. Haram bagi seorang istri puasa sunnah atau puasa kodok walaupun muasaan. Puasa kodok muasaan ngerti ya? Puasa kodok itu ono sing bikin mbek muasaan. Ono sing muasaan. Nah, muasaan berarti kamu meninggalkan puasa Ramadan adanya udur, maka muasaan. Muasaan. Boleh dikerjakan sekarang atau 1 bulan lagi boleh, yang penting belum datang puasa kembali, begitu. Kalau mudhoyak tarohi berarti koyok meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya udur. Setelah Ramadan wajib langsung puasa qadha. Paham ya? Nah, ini seorang istri haram menjalankan puasa sunnah suaminya di rumah. Misalkan Ubed nikah misalkan. Kan misalkan Ubed puasa Ubed di rumah misalkan. Misalkan Ubed di rumah. Istrinya puasa sunnah. Istrinya puasa sunnah, puasa Senin. Enggak mendapatkan izin dari Ubed. Enggak izin sama Ubed, langsung poso. Padahal suaminya di rumah. Haram hukumnya. Kenapa? Lah nanti kalau Ubed pengen ya apa? Pas istrinya dalam keadaan puasa. Makanya kalau Ubed di rumah, istrinya tidak boleh puasa kalau tidak mendapatkan izin Ubed. Paham ya? Atau nggak saya izin, tapi istri wis yakin nek suaminya tadi ridho, maka tidak masalah. Misalkan Ubed ngidini, Mas Ubed, saya puasa ya di Senin. Jangan. Nanti kalau saya pengen ya maka tidak boleh puasa. Paham ya? Tidak boleh puasa istrinya. Tapi kalau Ubed mengizinkan, Mas, saya mau puasa ya, nggak apa-apa dek, nggak masalah, berarti sudah mendapatkan izin. Itu kalau puasa sunnah, maka harus izin terlebih dahulu kalau suaminya berada di rumah. Atau nggak izin nggak apa-apa, jika istrinya sudah yakin suaminya ngasih ridho. Paham ya? Sudah ridho, maka tidak masalah. Ya, rumus saum fi ayami tasyrik walidain wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa'allimna rabbi fa'inna wa fa'inna rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna fakirna wa fakirna wa qarabatina nafidina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakirna wa fakirna wa qarabatina nafidina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu